Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ahli al-masajid wa ja'alana mimman hadara fi majlis khairin fi Ramadan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati sedanten para kiai, para habaib, para kiai, para sepuh bin sepuh, jajaran takmir Masjid Asy-Syafi'iyah, ugi sedanten jajaran kepengurusan Majelis Khatmil Quran keliling Ismantoro, panjenenganipun Al-Ustaz Al-Habib Abdul Qadir bin Hasan As-Segaf. Maka alhamdulillah beliau menyempatkan dalam sepekan menika keliling dateng Ismantoro menika, mugi-mugi dipuntampi dakwahipun dening Gusti Allah. Mugi panjenenganipun Bapak Haji Baroki, panjenenganipun para alumni dari Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah Asuhan Sayyidina Ustaz Ahli Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, Mata'allah bituli hayati syarifah, ingkang panjenenganipun para asatid menika para firijin menjadikan Majelis Khatmil Quran ini sebagai wasilah rabithah bainal murid wa syekh, antara murid dan gurunya, dan juga para alumni Raudhatul Hasain, dan juga para hadirin, mungkin para hadirat yang mungkin dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan menika dalam sebenarnya terjadwal datang ke Kediri, tapi alamat qadar Allah niki derek-derek Khatmil Quran padha mawon teng mriki teng Kediri sami mawon. Mugi-mugi Allah panjenengan semuanya kaparingan nadrah rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau panjenengan termasuk minal ghaimina fi hukuki Ramadan, termasuk orang-orang yang menegakkan hak-hak bulan suci Ramadan. Para yang dirahmati Allah, hadir abdullah panjenengan datang majelis, datang masjid menika di bulan Ramadan, menunjukkan bahwa memang kawula panjenengan menika ingin menghidupkan bulan suci Ramadan dan menggunakan rumah-rumah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan diri kawula panjenengan menika dados tiyang-tiyang ketika mulya dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Memang masjid niku dipergunakan untuk semacam ini, bukan hanya untuk sholat, bukan hanya untuk yang lain-lain, tapi untuk mengaji, kagem mencari ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam natos dawuhaken datang setunggal riwayat, man jaa masjidi hada, barang siapa yang datang di masjidku ini. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mereka
ketika di Masjid Nabawi. Makanya beliau menyebutkan fi masjidil haram. Untuk apa datangnya? Lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu. Dia tidak datang di masjid itu kecuali memang untuk belajar, untuk kebaikan, belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Napa dawuhipun Kanjeng Nabi, fahuwa bimanzilatil mujahid fi sabilillah. Orang yang datang di masjid untuk kebaikan, mengajarkan kebaikan atau belajar kebaikan. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Mugi-mugi kaula panjenengan termasuk orang yang dalam kebaikan, belajar untuk menjadi orang yang baik dan mau mengajarkan kebaikan-kebaikan. Sallallahu alaihi Muhammad. Dawuhipun Kanjeng Nabi, manzilah, kedudukan yang Allah berikan kepada orang yang demikian ini, kamanzilatil mujahid fi sabilillah. Pangkatnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kala itu adalah pangkatnya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mendengarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan iman. Bukan dengan mosok gampang men model ngono. Mosok megurine tok dadi wong sing jihad fisabilillah. Yang memberikan pahala adalah Allah. Yang menjanjikan adalah lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana la yantiqu anil hawa. Nabi Muhammad tidak mengada-ngada, bukan dari keinginan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika seorang itu bolak-balik melebet datang masjid, tapi kadang-kadang bukan untuk khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu. Datangnya niku untuk ningali masjid iki indah. Sekarang ada fenomena masjid termewah di dunia yang dihiasi dengan berlian permata, yang ada di Mesir, yang ada di Baghdad, semisal. Atau di Indonesia niku wonten teng Semarang mriko ada wisata masjid kapal Nabi Nuh. Orang datang tiket, Pak. Ada tiketnya. Melebet wala salat tahiyatul masjid, wala belajar, wala baca Al-Qur'an, wala napa-napa, niku namung ningali foto-foto selfie. Niki sudah diprediksikan oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong sing dugi teng masjid model ngeten iki, wa man jaa'a li ghairi dzalika fahuwa bimanzilatir rajul yang duru ila mata'i ghairi. Iku kedudukane namung kaya wong sing mek gur milik ndeloki barange kancane. Wonten gadah tanggane niku gadah Lamborghini. Ya 11-12 kali mobil kula niku. Nggih, Lamborghini nggih. Harganya miliaran. Masya Allah. Niku namung dideloki ngeten tok. Mboten temu barang kadang-kadang. Namung ningali ngeten tok niku sampun dibelan-belani. Padahal niku ya ora nambahi napa-napa niku. Tidak punya hak atas dia apapun, tidak mendapatkan kebaikan apapun darinya. Apalagi kadang-kadang kalau panjenengan masuk masjid, mampir datang masjid, pas perjalanan ngomong, "Cik, mampir rapi masjid di sini." Wah, ahli masjid ini. Nyapa uyuh. Ya, karena nomboran kalimat ini ketika bepergian, mampir masjid saya. Nyapa uyuh. Wala sholat tahiyatul masjid, wala menggunakan fasilitas ibadah, tapi kadang apa? Itu kalau memang kamar mandinya itu memang mauquf untuk ibadah, fasilitas masjid untuk ibadah masjid, atau air itu musabbal, ya, maka
kok tidak digunakan untuk kepentingan ibadah dalam masjid, hukumnya haram. Ketemu pomol sih rada wajar. Nggih. Malah tuku bensin tapi namun teng toilet saya enek bayare barang. Nggih, untuk uang kebersihan. Kadang masih kan buatan blusuk, buatan terus metu, masya Allah. Ya tergantung yang mewakafkan ya. Lek masjid memang mewakafkan untuk wong sing nguyuh-nguyuh ya ora apa-apa. Tapi lek mewakafkan untuk kepentingan masjid sampai nguyuh nang kono gak salat tahiyat masjid, gak menggunakan masjid, haram hukumnya. Nauzubillah min. Alhamdulillah kawula panjenengan dalu menika dipun takdir dening Allah Subhanahu wa taala saged menjadi ahlul masjid. Yang mendorong kawula panjenengan dari malam ganjil satu ke malam ganjil yang lainnya. Untuk kemudian atau di malam-malam yang lainnya mboten nunggu ganjil. Di bulan suci Ramadan menggunakan untuk tarawih, menggunakan masjid itu untuk ibadah, baca Al-Qur'annya. Apalagi dalam masjid khatmil Quran model ngeten iki, dari masjid ke masjid menika kawula panjenengan demi Allah tidaklah kita dapat berangkat untuk menuju tempat itu melaksanakan ibadah-ibadah tersebut melainkan pendorongnya adalah al-iman. Apa? Iman. Fashhad Pak. Jenengan saksikan. Muga-muga kula panjenengan kabeh niki wong ahli iman. Allahumma. Yang mendorong kawula panjenengan rawuh teng mriku majelis, apakah ada tendensi keduniawian, tendensi kepentingan pribadi? Kalau memang tidak ada tendensi itu dan memang kawula panjenengan pengen nguri-nguri masjidipun Gusti Allah, pengen memuliakan bulan suci Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memuliakan, menghargai apa yang diberikan, dititipkan oleh Allah, datang kawula panjenengan kita gunakan untuk mengetuk pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka itulah iman yang bermain pada diri kawula panjenengan. Ja'alanallah wa iyyakum min ahlil iman. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sinten ingkang dawuh Allah Subhanahu wa taala ingkang dawuhaken dhateng Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa yang dapat memakmurkan masjidnya Allah? Makna memakmurkan ini bukan hanya membangun para, akan tetapi menghidupkan masjid itu sesuai dengan bagaimana diciptakan untuknya. Masjid itu dibangun kagem napa? Maka dihidupkan buat sholat jamaah, dihidupkan buat zikir, dihidupkan baca Al-Quran, dihidupkan dengan adanya mengajar kebaikan menika. Masya Allah, para rawuhipun rahmati Allah. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan yang beriman kepada hari akhir yang dapat memakmurkan masjid. Alhamdulillah. Sampai Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat al-jalil, sahabat yang begitu tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu pernah mengatakan bahwasannya napa menika orang yang datang di masjid, ketika kamu lihat dia, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Lek delok awakmu kok ero ana wong kok senengane membiasakan dirinya masuk dan keluar masjid, masuk mari, keluar masjid. Wong sing model ngene iki ahli apa? Ahli masjid. Iki muga-muga penduduk Kemasan iki ahli masjid. Mungkin Masjid Asy-Syafi'iyah niki selalu penuh dengan orang-orang yang ahli masjid. Allahumma. Niki dawuhipun, kok ana wong Kemasan niki kok uripe niku antara rumah dan masjidnya terus obah masjid, ana kumandangan adzan Allahu Akbar, dia bergegas masuk ke dalam masjid. 5 waktunya di dalam masjid, qiyamulailnya di dalam masjid, acara-acaranya di dalam masjid, perhatiannya kepada masjid. Orang yang demikian itu fashhadu lahu bil iman, saksikan bahwa orang ini adalah ahli iman. Allahumma amin ya rabbal alamin. Apalagi kalau panjenengan menika niki di bulan suci Ramadan menggunakan bulan Ramadan ini untuk kegiatan di dalam masjid niki dengan belajar mengajar. Al-Habib bin Syihabuddin beliau mengatakan,
bahwasanya man hadar majlisan min majalisil khair niki kira-kira saenan mboten Mas Isi. Wong sing hadir teng majlis kesainan fi Ramadan datang bulan suci Ramadan. Dawuhipun kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadah salat. Langkahe panjenengan sing paling adoh niki mlakune sampeyan iki pundi niki. Jadi itu setiap langkah kaki seorang yang datang ke masjid, datang ke majelis taklim dan majelis kebaikan, orang yang demikian itu di setiap langkahnya karena mulyanya bulan suci Ramadan dihitung oleh Allah sebagai pahala orang yang beribadah 1 tahun. Allahumma setiap hari langkahnya Allah maha memberikan, Pak. Makanya nek wong keluar Ramadan tanpa membawa ampunan Gusti Allah, niki malaikat gele-gele. Malaikat gumun. Lho ana partikel sing jenenge pahala kok kemudian keluar Ramadan tanpa membawa ampunan iki. Apa yang mencegah orang ini untuk mendapatkan itu sekalian? Mendapatkan itu semuanya. Para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Iman yang membawa kawula panjenengan masuk ke dalam masjid iki. Bahkan akan sampai kepada pengaruh diri kula panjenengan. Halo. Pengaruh diri panjenengan. Niki mboten pengaruh ya, Pak. Suatu saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang Ansor saking Madinah. Yang meriwayatkan hadis ini Sayyidina Abdullah bin Umar. Jelasna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idzan ja'a rajulun minal ansar. Ketika kami duduk bersama kalian Kanjeng Nabi niku ana setunggal tiyang saking Ansor. Tanglet datang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kita berbicara orang yang beriman, wahai Nabi. Saya ingin menjadi orang yang beriman yang benar. Wong ngaku iman kata. Ayyul mu'minina afdal. Siapa di antara orang-orang yang beriman itu yang paling kelas niku sinten? Kira-kira iman yang ada dalam hati orang itu mempengaruhi orang itu kepada satu perkara niku napa? Sehingga dia menjadi orang yang ahli iman yang paling utama, wahai Nabi. Dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqa. Orang yang dengan keimanannya mempengaruhi orang itu untuk berlaku dengan akhlak yang baik, yang mulia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Akhlak yang mulia, akhlak yang baik adalah mereka-mereka yang setiap langkahnya selalu kemudian dia mengaca bagaimana Rasulullah SAW melangkahkan kakinya. Ketika berbuat, dia melihat, ya nopo Kanjeng Nabi niku perbuatannya yang menjadi sebuah percontohan Nabi, idola Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zaidil wujud. Tidak ada akhlak itu yang dinilai mahmud, terpuji, kecuali pasti sambungi dari Kanjeng Nabi. Walaupun banyak akhlak-akhlak yang dinilai oleh masyarakat itu baik, tapi tabrakan kalian syariat itu Kanjeng Nabi di mata Allah nol, tidak ada akhlak yang baik. Para rawuh yang dirahmati Allah, Kiai Mbak Ibu niki kemudian juga bertanya lagi, ya Rasulullah, terus lek ngaten wa ayyul mu'minina akyas. Kalau kita berbicara orang yang beriman tapi sing paling cerdas dari golongan orang yang iman itu terus kinten-kinten sinten wahai Rasulullah. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah mereka orang yang aktsaruhum lil mauti dzikra wa aktsaruhum isti'dadan lima ba'dah. Mereka itu adalah orang-orang yang paling banyak mengingat kematian. Kira-kira kawula panjenengan rawuh dateng menika majelis. Wau enjing sampai wonten niku nggih kerja. Keju-keju apa? Poso bisa. Mari ngoten kawula panjenengan
sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, taraweh kathah rakaat. Mriki insyaallah 20 rakaat to. Apa pilih sing bolu kamu? Kathah rakaatnya. Capek. Tapi kemudian kawula panjenengan ngantuk niku ya panggah dipelek-pelek budal nang majlis menika. Masyaallah. Lalu kawula panjenengan hadir datang menika majlis niku kira-kira niku duwe angen-angen napa mboten untuk niki hadir kula panjenengan adalah untuk mengingat kematian kula panjenengan. Saya nggak tahu Ramadan yang akan datang, apakah saya bisa memuliakan Ramadan menggunakan panen datang Ramadan. Wah, tak golek sangu. Wis cukup 11 bulan lamanya saya niku jarang ibadah teng masjid, jarang. Sudah lama kula panjenengan saya ini sawang tiangi ngomong ngoten. Berjam-jam kula niku golek duit urusane. Saya butuh sangu kula niki untuk teng akhirat. Wa aktsaruhum isti'dadan lima ba'da. Paling banyaknya mereka mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Niki kira-kira kula panjenengan gadah niat ngoten lho mboten? Nggih Bu nggih. Kula panjenengan kira-kira hadir teng menika majlis niki niat gawe sangu akhirat apa mboten? Kagem sangu mangke setelah kematian nggih napa mboten? Niku tandane orang yang beriman. Kalau sudah dorongan kawula panjenengan dengan iman itu dorongannya adalah demikian, memang merasa butuh dengan itu, mboten penak. Aku ora penak karo Ustaz Umam diopiak-opiak ora teko. Bukan boten ngoten niku, bukan senes yang model ngoten niku, tapi memang untuk berbekal untuk akhiratnya. Lah wong sing model ngoten iki maka adalah ada tanda orang-orang yang ahli iman. Allahumma bahkan ketika datang kematian, wong sing ahli iman niku bojone ora karo-karuan to. Wong sing ahli iman niku mangke akan dirindukan oleh Allah untuk berjumpa dengan Allah. Sampai niki ada yang rindu dengan Allah? Kok menang? Kita merindukan Allah nomor merindukan berjumpa dengan Allah, nggih? Ya, berarti merindukan kematian. Nggih. Maksudnya berjumpa dengan Allah ya mati lah. Tapi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dakwakan, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Orang itu kalau ada perasaan pengen berjumpa dengan Allah, rindu akan kematiannya. Kalau sudah rindu akan kematiannya, berarti kan sibuk untuk mempersiapkan untuk hari kematian. Orang wong pengen mati tapi orang siap itu mboten wonten. Man ahabba liqa Allah, barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan balasan dari Allah. Ahabballah liqa'ah, Allah pun juga merindukan perjumpaannya. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Allah niku siap untuk merahmati orang ini. Allah akan memuliakan orang ini. Allah akan mencintai orang ini. Allah akan menyelamatkan orang ini. Kenapa? Karena dia merindukan berjumpa dengan Allah. Allah rindu dengannya. Tapi kenyataan di temuan kiri ini kulit kita berarti Pak sampai mati mawon nggih muga tak dongakne muga-muga bengi iki mati sampean. Lho Mbak Amin mboten. Riyen dhewe mungkin ben amale kathah riyen. Nah, gitu. Ternyata itu sama di zamannya Kanjeng Nabi ini ketika Kanjeng Nabi dawuh model ngoten iki. Protes. Diwakili oleh istri beliau Sayyidatuna Aisyah. Maju berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Wahai Kanjeng Nabi, kulluna lanakrahul maut. Kanjeng Nabi, setiap kami ini benci mati. Setiap manusia itu gak ada yang pengen mati, itu mboten wonten.
Lah kula niku gadah setunggal guru datang pundi datang Kediri mriku. Usianya mungkin sampun setunggal atus tahunan, nek satu abad pun berdiri ngoten pun gemeter lebih situ beberapa bulan yang lalu. Kalau berjumpa nih 1 tahun atau 1 tahun lebih, itu sampun ngambut gitu, sampun keluar air dari mulutnya itu terus pun sakit, pun kata toyo, pun sepuh sepuh. Lah wong kula di guru SD kula nih. Pas diucal beliau pun putih sedanten masih SD. Pun sepuh SD. Apalagi kula saniki nggih pun wonten wani. Kayak nopo sepuh itu? Sepuh. Niku pas kula ngobrol ngoten beliau pesene nang manggil kula nggih sampai dungane aku. Nggih, pripun dongakno aku dawa umur. Lah ya ta. Piye to iki? Lho sampun usia sekian, kondisi sampun ngoten niku, ora terus mboten wis dirantungane kula ndang mati dan berjumpa dengan Allah selawat mboten. Dawa umur saya. Lho njaluk 200 tahun pripun? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Menunjukkan bahwa orang itu enggak suka mati. Alasannya embuh niku sik pengen menikmati dunia, naudzubillah min dzalik. Atau karena alasan masih belum siap pengen bekal akhirat yang lebih banyak. Atau karena takut bagaimana pedihnya sakaratul maut. Gak iso bayang nih koyo nopo sakaratul maut. Sehingga ada rasa takut itu. Sayyidah Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, inna lanakrahul maut." Kita semuanya benci akan kematian. Gak ada yang suka mati. Dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa dzaka ya Aisyah." Bukan begitu. Maksudku innal mu'min sesungguhnya orang yang beriman. Idza hadarahul maut, ketika didatangi ajal kematian, busyira biridwanillahi wa birahmatih. Wong lek duwe iman niku Pak. Wong lek duwe apa? Iman, duwe tanda-tanda iman dengan Gusti Allah dan hari akhir itu. Mboten usah perlu dia itu akan seneng atau tidak seneng mati, bukan. Pokoknya modalnya dia duwe tandane wong sing iman. Orang yang demikian itu ketika didatangi kematian, busyira biridwanillahi wa birahmatih, Allah akan kasih bagaimana kabar, ditunjukkan bagaimana ridhone Gusti Allah dipun paringaken kepada dia. Allahumma rahmati Gusti Allah ditunjukkan, diberikan kepadanya. Surga niku dibuka kae longgonmu. Allahumma kira-kira wong sing ditampak ning surga, ditampak ning ridhone Gusti Allah, ditampakkan wajah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara dia merindukan Kanjeng Nabi. Kira-kira syaratnya kalau mau berjumpa dengan Nabi, syaratnya kalau mau masuk surga, syaratnya kalau mendapatkan ridho Allah, kau harus mati sekarang. Kira-kira pilih mati apa mati? Dia akan senang. Dia akan pilih nggih mati sakniki Gusti. Sakniki monggo jangan ditunda-tunda, sakniki Gusti. Kenapa? Karena dihadapkan dengan ridho Allah yang ditampakkan, ini miliknya. Orang yang demikian itu akan mencintai falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamah. Tidak ada sesuatu yang lebih disuka, yang melebihi daripada yang ada di hadapannya orang itu. Fa'ahabballah liqa'ah, fa'ahabba liqa'allah, wa ahabballah liqa'ah. Akhirnya wong niku pengen dan jumpa kali Gusti Allah, lalu Allah pun juga akan senang dengan berjumpaan dengannya. Berbeda dengan orang yang naudzubillah min dzalik, wong kafir utawa wong sing munafik.
utawa wong sing ngaku iman tapi ternyata gagal membawa imannya dalam kematian. Nauzubillah min. Orang itu ketika mati akan busyra bi adzabillah, akan dikagetkan dengan azabnya Allah, api akan ditampakkan. Wong sing model ngoten niku makane mati niku pengelau. Mati niku kadang-kadang mangap, mati niku kadang-kadang mengerikan. Berbeda dengan orang yang tadi kadang-kadang mati ini senyum. Kenapa? Dilihatkan itu, Pak. Niki matinya dalam keadaan model ngoten niku. Kenapa? Karena dia tidak dalam keadaan membawa iman. Yang ditampakkan oleh Allah adalah azab. Yang ditampakkan oleh Allah adalah siksanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wong sing model ngoten begitu tampakkan, begok. Ayo, iki nggonmu. Iki neraka panggonanmu. Wis kayak godone malaikat siap nggawa indasmu. Kira-kira niku ndang ahab bali kok Allah napa mboten ahab. Napa prai mawon sik mboten. Berok. Nggih, berok mboten purun. Akhirnya napa? Kariha li Allah. Ketika itu dia merasa benci untuk berjumpa dengan Allah dengan kematiannya. Akhirnya apa yang terjadi? Karihallah liqa'a. Allah pun benci berjumpa dengan orang yang demikian itu. Nauzubillah min. Makanya penting napa mboten hadir di majelis model ngaten iki. Penting napa mboten untuk kita itu menjadi orang-orang yang mu'allaqun bil masajid, orang yang bergantung dengan masjid. Penting napa mboten? Mugi-mugi kaula panjenengan sedanten menika dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kaula panjenengan menika didadosaken ahli masjid. Mugi-mugi kaula panjenengan dari ditakdiraken dados ahli Al-Qur'an, ditakdiraken ahli ibadah, ahli khair, ahli ilm, dan juga pecinta-pecinta orang-orang yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dadosaken menika bulan suci Ramadan sebagai saksi untuk kaula panjenengan yang berdosa diampuni semua dosanya. Kaula panjenengan yang ingin masuk surga ditunjukkan untuk jalannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaula panjenengan mugi-mugi paringi panjang umur, sehat afiat, fi khair wa lutfin wa afiat. Mugi kula tiyang sepah kaula panjenengan dan gerah mugi-mugi dipun paringi kesembuhan dening Allah Subhanahu wa taala. Musibun amba Habib Mustafa bin Muhammad bin Tahir Ma'bud ingkang sak menika nandhang gerah mugi-mugi ya Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala paring betul Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kuasanya untuk menjadikan beliau orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi khair wa lutuf wa afiyah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma ya rabbal alamin. Barik lana fi Ramadan, barik lana fi Ramadan, barik lana fi Ramadan wa inna ala husnil qiyam wa siyam بركة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. Demikian saya berkata awal akhir menuju sampai Pak Sami dan yang Allah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.